Indra Tamba Remix. Ya. Kita kembali berjumpa seperti biasa. Waktu yang ada 2 jam pelajaran kita pakai untuk saling berinteraksi dalam pembelajaran, saling memberi masukan, saling bekerja sama dalam diskusi kelompok, dan juga nanti ada kegiatan pribadi. Sebelum lanjut, saya akan cek dulu kehadiran kalian. Arjen, Charlie, Maria, Stanislaus, Ada Pak. Kordi, Ada Pak. Ardiano, Ada Pak. Marvin, Nurlianti, Mai Fakri, Ada Pak. Rehan Chandra Agian. Ada Pak. Iya. Oh, masih ada. Riji, Karogi Panadi. Iya, terima kasih. Sebelum lanjut pada kegiatan selanjutnya, kita berdoa dulu. Orang memimpin kita di dalam doa. Siapa yang bersedia memimpin doa? Hah? Silakan satu orang. Siapa? Ayo angkat tangan yang mau berdoa. Siapa? Marlianti. Ya, silakan. Berdiri, maju ke depan. Lalu berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Amin. Ya Tuhan, terima kasih yang kasih bersama kami, mulai dari rumah perjalanan hingga berakhirnya di sekolah ini dengan selamat. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar, kiranya apa yang diberikan Bapak Ibu Guru bolehkan belajar dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Ya, terima kasih atas doanya. Suka bernyanyi? Suka ya? Nah, apalagi kalau ada lagu di sini berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. Gitu ya. Bisa ikut ya? Bisa berdiri sambil menyanyi? Ayo. Pasti tahu sudah ada lagunya ya? Sama-sama nyanyi ya?
malaikat sungguh ada banyak kasih dan rahmat Tuhan yang kita selalu alami. Sengsara, wafat, dan bangkit Yesus. Ini kita akan laksanakan dalam beberapa kali pertemuan. Ada 3 atau 4 kali pertemuan untuk tema ini. Secara khusus hari ini kita akan membahas tentang sengsara dan wafat Yesus. Ya. Apa makna sengsara dan wafat Yesus? Sebelum itu, saya akan menanyakan dulu kira-kira sudah sejauh mana pemahamannya mengenai makna wafat, sengsara dan wafat Yesus. Ada di buku, coba lihat bukunya, halaman berapa? 49 ya. 49 halaman ya 48 ya. 47. Situ ada 3 pertanyaan asesmen awal ya, asesmen diagnosis. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu mengenai materi yang kita akan pelajari ini. Ada 3 pertanyaan. Ini tentu saya tidak akan nilai, hanya ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan awal yang kamu miliki berkaitan dengan tema ini. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang kisah sengsara dan wafat Yesus? Ada? Ada yang menjawab? Ya, pokoknya ungkapkan saja apa yang ada dalam pikiranmu mengenai sengsara dan wafat Yesus. Saudara menjawab ini apa? Ya, meninggal, lebih tepatnya menggunakan bahasa wafat. Ya. Ini Yesus adalah tokoh besar ya. Tokoh besar itu selalu menggunakan bahasa yang Yesus naik ke surga. Selanjutnya perhatikan di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bisa dilihat dengan jelas ya. Untuk pertemuan pertama kita secara khusus akan membahas tentang makna sengsara dan wafat Yesus, mengenai kebangkitan dan kenaikan itu pada pertemuan. Kita fokus untuk makna sengsara dan wafat Yesus dengan tujuan pembelajaran. Bisa dilihat ini? Ya, bersyukur, sama-sama baca. Bersyukur pada Allah sebagai wujud penghayatan akan makna sengsara dan wafat Yesus. Yang kebangkitan sana itu nanti ya. Kita fokus dulu untuk makna sengsara dan wafat Yesus. Ya, bersyukur selalu. Dan itu dalam lagu tadi itu sudah terungkap ya, sebagai bentuk ungkapan syukur kita. Ya. Kemudian peduli pada sesama untuk mewujudkan makna sengsara dan wafat Yesus. Ya, nanti dalam pembelajaran kita akan mendalami kira-kira bagaimana Yesus menghayati sengsaranya, dan itu akan muncul dari sana nilai kepedulian. Itu juga yang menjadi bagian dari penghayatan iman kita, dan itu kita lalui melalui pembelajarannya nanti ya, dalam diskusi, dalam belajar secara mandiri. Kita akan memperoleh di sana kira-kira bagaimana mewujudkan kepedulian dari Yesus, dan itu juga menjadi teladan bagi kita untuk mewujudkan kepedulian bagi siapa? Sesama. Memahami makna peristiwa sengsara dan wafat Yesus. Ya. Ini nanti dalam diskusi bersama kita akan mencapai ya, apa makna peristiwa sengsara dan wafat Yesus. Kemudian terakhir melakukan aktivitas
bahwasannya membuat refleksi yang nanti kita akan lalui di akhir pembelajaran. Nanti akan ada refleksi, kemudian juga nanti ada menyusun doa berkaitan dengan makna peristiwa sengsara dan wafat Yesus. Kita mulai dengan ini, juga pembelajaran sudah, kemudian proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang kita lalui adalah pertama, tadi kan garis besar ini sudah kita lalui kegiatan pendahuluan, kegiatan pembelajaran, kemudian nanti dalam kegiatan inti akan ada kegiatan awal ya, dengan masing-masing gaya belajar yang kamu sudah miliki, yang kita sudah cek beberapa hari yang lalu ya, dan nanti akan ada pengelompokan berdasarkan gaya belajar ya. Ada visual, ada auditory, kemudian ada apa terakhir kinestetik. Kamu harus syukuri kemampuan yang kamu sudah miliki ya, karena itulah yang ada pada ini ya, kemampuan belajarku adalah ini. Ada visual, ada yang jawab, dan beberapa metode lain yang nanti kita akan lalui bersama. Yang pertama mengenai kisah sengsara dan wafat Yesus. Kisah sengsara dan wafat Yesus. Kira-kira kapan ini kita rayakan di dalam tahun liturgi kita? Kemudian besoknya Paskah Kebangkitan ya. Tadi sudah dibagi. Ya, ini yang masuk di visual Ricky. Itu nanti akan mengamati video berkaitan dengan sengsara dan wafat Yesus. Ricky, kemudian Maryanti dan Fakri, tiga orang ini. Ya, nanti kalian akan tinggal di kelas ini. Nanti ditayangkan video. Kalian amati, simak baik-baik ya videonya. Video singkat mengenai kisah sengsara dan wafat Yesus. Ya, mungkin ya karena kalian menonton video yang lebih lengkap, ya, mudah-mudahan ingat kalau ada yang pernah. Tapi ini kita siapkan video yang singkat karena diingat waktu ya. Untuk auditori ini nanti ada 4 orang. Tapi 1 orang akan dipercaya untuk membacakan isi artikel, lalu yang lain mendengarkan ya. Mendengarkan apa yang disampaikan di dalam artikel, tentu berkaitan dengan apa? Makna sengsara dan wafat Yesus. Kemudian kinestetik ada 4 orang juga, Aljen, Rehan, Marvin, Aljano. Ya, mereka akan melakukan drama singkat mengenai kisah sengsara dan wafat Yesus. Yang 2 ini saya kira tidak masalah, sudah disiapkan ini, sudah disiapkan artikelnya, satu orang bacakan. Untuk yang visual di sini nanti belajar ya. Kemudian yang auditori bisa di luar sana di gazebo yang pertama. Yesus selalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam rasanya, "Tinggalkan di sini sejenak dan berjaga-jagalah aku. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari padaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang
Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku, berjaga-jaga dan berdoa agar kamu tidak jatuh dalam percobaan roh. Roh itu penurut, namun daging lemah. Baik Bu, saya minta maaf. Ya Bapakku, jikalau cawanmu ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu. Tidak dan beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk di dalam pembahasan bersama dari 3 pertanyaan yang ada. Yang pertama adalah mengapa kelompok orang-orang yang menolak kedaulatan Yesus itu bersikeras untuk menyalibkan Yesus. Yang kedua, mengapa Yesus mau menjalani peristiwa sengsara dan wafat di kayu salib. Ketiga, bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi penderitaannya. Saya ingin perwakilan kelompok mengangkat tangan untuk menjawab ketiga pertanyaan yang ada. Nah, pertanyaan nomor 1, siapa mau menjawab? Siapa? Ayo, Melia. Melia, ya silakan. Mengapa orang-orang yang menolak kedaulatan Yesus Mengapa kelompok orang-orang yang menolak kedaulatan Yesus itu sekeras untuk menyalibkan Yesus? Adapun jawabannya yaitu karena dengki. Jawaban yang lainnya karena mereka merasa kehilangan lelah dan memulai berkurang pengikutnya sehingga mereka merasakan semakin terancam oleh kehadiran Yesus. Ya, intinya adalah mereka merasa dengki ya. Dengki lalu merasa terancam. Apanya yang terancam? Wibawa mereka, ya. Kedudukannya dalam masyarakat. Siapa-siapa itu? Siapa-siapa yang melawan Yesus, yang menolak kedaulatan Yesus? Para imam dan ahli Taurat, orang-orang Farisi, para penguasa, dan orang-orang kaya dan makan. Ya, yang melakukan drama tadi, apakah muncul di toko-toko itu? Ada imam kepala ya? Ada toh? Ada siapa lagi yang bekerja sama dengan imam kepala? Ada prajurit, siapa lagi? Ada raja, juga ada Yudas Iskariot. Ya, mereka ini yang mengkhianati Yesus, yang menolak kedatangan Yesus. Ya, apalagi dalam video tadi itu, ya, tampak mereka memperlakukan Yesus secara tidak terhormat ya. Nah, memukuli, apalagi memukuli dan pada akhirnya menyalibkan. Yang kedua pertanyaan, oh ya masih ada yang lain, kan baru 1 kelompok tadi. Jawaban dari kelompok yang visual apa? Siapa yang mau menjawab? Yang nomor 1. Silakan. Atau kelompok ini dulu mau menjawab nomor 1. Ya? Apa jawaban kalian? Ya. Keras suaranya. Boleh ditambah lebih suaranya? Karena mereka takut. Mereka takut disaingi. Dari kelompok visual, apa jawaban kalian? Nomor 1. Ya. Apa? Tadi sudah ada jawabannya. Mengapa orang-orang itu menolak kedaulatan Yesus? Sama dengan tadi ya, kinestetik ya, sama auditori. Mereka takut kehilangan harga diri, martabat, jabatan, ya, begitu ya. Ya, nomor 2, mengapa Yesus mau menjalani peristiwa sengsara dan wafat di kayu salib? Siapa mau menjawab? Oke, ini dulu yang pertama.
jawabannya mereka ya. Karena untuk melaksanakan kehendak Bapa dan mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah. Ya, karena Yesus mau melaksanakan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Untuk melaksanakan keselamatan ya. Untuk mewujudkan keselamatan, itulah kehendak Bapa. Sehingga Yesus melakukannya. Dari kelompok visual, apa jawabanmu? Karena Yesus mau menyelamatkan manusia. Kamu? Yang pertama untuk menjadi konsekuensi perbuatannya kepada kerajaan Allah. Yang kedua sebagai tanda ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapa. Yang ketiga tanda solidaritasnya dengan manusia. Dan yang terakhir sebagai wujud kasih untuk menyelamatkan manusia. Ya, ada beberapa yang disebutkan. Yang pertama tadi adalah untuk konsekuensi dari pewartaan seperti yang dikatakan tadi di sini, kan? Konsekuensi dari kehendak Bapa sendiri itu mewartakan keselamatan. Yang kedua, tanda ketaatan dan cinta ya, kepada Bapa dan juga kepada manusia. Ketiga, tanda solidaritasnya dengan manusia. ya, solidaritas bagi manusia. Mengapa Yesus mau solidar bagi manusia? Ada apa dengan manusia? Karena manusia hidup dalam dosa, sehingga Yesus mau menyelamatkan manusia. Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi penderitaannya? Siapa mau jawab? Ya, silakan. Tetap sabar dalam menghadapi penderitaan. Jangan perhatikan ke sini ya, perhatikan ke sini. Tetap tabah dalam menghadapi penderitaan dan disertai sikap penyerahan diri kepada Tuhan, berani menghadapi risiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita diajak tetap solidar terhadap mereka yang miskin, menderita, tertindas dan yang membutuhkan pembebasan dari hidupnya, meskipun kita sendiri juga mengalami penderitaan. Hanya ya, Yesus itu selalu tabah. Kemudian Yesus tidak bersikap egois. Lalu yang ketiga, apa tadi ketiga? Tidak melawan, tidak menghujat, bahkan mengampuni. Kamu apa jawaban nomor 3? Atau di sini dulu. Silakan baca. Dalam menghadapi penderitaan Yesus dan menghadapi wafatnya. Ya, boleh diperjelas tanpa perlu mesuranya. Coba diulang. Yang pertama, sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. Yang kedua, sikap Yesus dalam menghadapi wafatnya. Ya, apa sikapnya? Ya, bisa bukan kelompok dan lembaga ya. Bersabar. Ya, Yesus selalu bersabar. Masih ada? Yang bersabar? Tidak egois. Iya. Kamu? Kamu disuam kata jawaban yang 3. Kira semua kelompok sudah mempertanggungjawabkan apa yang menjadi bahasa bersama melalui ketiga pertanyaan. Ya, fokus ke sini, jangan. Ya. Selanjutnya kita akan coba melihat bersama dari hasil pembahasan yang kami sudah sampaikan. Nah, inilah kurang lebih kesimpulannya ya. Penderitaan yang dialami Yesus merupakan konsekuensi dari tugas perutusannya. Karena dia ingin sungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga.
sehingga dengan segala akibatnya, konsekuensinya, dia bahkan merelakan nyawanya demi ketaatannya kepada Bapa. Berikut Yesus bertanggung jawab dan rela berkorban sampai wafat. Dia korbankan nyawanya untuk penebusan dosa manusia. Keteladanan Yesus dalam menghadapi penderitaan tampak dalam sikap. Tadi kamu sudah ungkapkan ya, sikap Yesus, yaitu tetap tabah, sabar, tidak egois, tidak melawan. Tapi bahkan dia jalani dengan penuh sukacita. Karena dia yakini bahwa sengsara dan wafatnya itu adalah semata-mata kehendak atau rencana Bapanya sendiri. Maka sebagai murid Yesus kita harus belajar dari Yesus sendiri. Kita harus belajar dari Yesus, terutama menyangkut apa? Apa yang kita mau teladani kepada Yesus? Sikapnya tadi kamu sudah ungkapkan. Selalu sabar, tabah dalam menghadapi kesulitan, penderitaan. Kemudian selalu solider, suka berbelas kasih bagi sesama. Kemudian berani mengambil risiko dari setiap kebenaran dan keadilan. Siap menghadapi risiko dari tindakan menyatakan solider bagi sesama.